pun tidak perasaan terkait secara tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita harus melaksanakan acara ini dengan sesuai dengan agama Islam. Maka sebelumnya kami laksanakan dulu kami akan membacakan dengan yang terdapat di dalam Sikawada Sita, tugas sebagai seorang suami terhadap istri. Satu, suami tugas menghormati istrinya. Kedua, bersikap lembut terhadap istrinya. Tiga, bersikap setia terhadap istrinya. Empat, memberikan kuasa tertentu terhadap istrinya. Lima, memberikan hadiah atau pemberian kepada istrinya sesuai dengan hari kaya 390. Ya, bersiapkah saudara menjadi suami saudari Nia Malaysia? Bersedia? Dengan kewajiban-kewajiban yang telah kami katakan tadi, maka juga kami akan membacakan kewajiban istri terhadap suami dalam Sikawada Sita. Kewajiban istri terhadap suami: satu, melakukan semua tugas kewajiban dengan baik. Dua, bersikap ramah kepada keluarga kedua belah pihak. Tiga, setia kepada suami. Empat, menjaga baik-baik barang-barang yang dibawa oleh suami. Lima, pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaannya sesuai dengan hari kaya 290. Selanjutnya, saudari Lia Malaysia bersedia saudara menjadi istri saudara Nia setelah kesemuanya telah bersedia menjadi suami atau istri, maka acara ini bisa kami lanjutkan dalam pelaksanaan berikutnya. Turut menyinari kebahagiaan kedua mempelai
sebagai suami yang sah, dan saya berjanji akan mencintai dan membahagiakannya. B. Akan selalu setia dalam suka dan duka. C. Akan mendidik anak-anak bersama-sama. D. Melindungi dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha melindungi saya. Satu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya mohon kepada yang hadir semua di sini untuk menjadikan saksi bahwa pada hari ini saya Lia Tausia menerima Roni Kokianjang sebagai suami saya. Dan saya berjanji A. Akan mencintai dengan penuh kesabaran. B. Akan selalu setia di kala suka dan duka. C. Menjadikan ibu yang baik bagi anak-anak kami. D. Memperhatikan dan menghormati suami dengan sungguh-sungguh dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi saya. Satu. Tuhan Wijaya Bodhicaya Sujaya Mangalaya Parajika Pala Kesi Sepata Wipoakare Yang Bise Kesabha
พระเทวตาสัมภดวงดาวเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพ Parikurinti sadara Ewa miwa iko tinang petana upakapati Yecitang pacitang tumha dewa miwa sami jato Sabi kurinti sakapa Candu Tiyo viwa jantu sabaro Kowina satu mate Bhavan Mantarayo Sukidikayuko Bhava Abhivadana Sile Sanijago Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Pusaka yang saya muliakan, kedua mempelai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang di ruangan dan masalah ini yang sangat saya hormati. Pada kesempatan sore hari ini kita baru saja menyaksikan acara pernikahan yang dipimpin oleh Romo Pandita dan disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian. Para Bapak Ibu dan saudara sekalian, pernikahan saudara Roni dan saudari Lia memang mereka berdua sudah cukup lama, cukup akrab, cukup banyak sekali membantu perkembangan di wihara Udaloka ini. Tentunya mereka berdua sudah mempunyai harapan dan angan-angan yang cukup lama, yang sudah dipikir sejak mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan mungkin sampai bertahun-tahun. Mereka sudah berpikir, kapan ya kok tidak nyampe-nyampe, kok tidak teko-teko ya, kok lama banget. Mereka sudah berpikir, ternyata hari ini pas yang diharapkan, yang diinginkan sudah tercapai. Tetapi ada satu hal lagi, ada satu hal kepercayaan. Biasanya kalau ada manten itu
ditanya nomor. Ada di sini? Tidak ada ya. Biasanya ada kalau di Blitar itu materi tanyaan nomornya piro. Itu ada. Nah, ada terimanya enggak? Tidak ada ya. Syukur kalau tidak ada. Nah, kalau ditanya nomor, tanya aja, oh itu di tukang jahit, itu nomornya serenteng. Saudara-saudara sekalian, pernikahan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi Roni dan Lia. Tentunya kebahagiaan yang diharapkan, diangan-angankan dan cukup lama sekali. Ingin membangun rumah tangga yang baik, ingin membangun keluarga yang baik. Seperti tadi sudah berjanji, berikrar, ingin saling mencintai, ingin saling menyayangi, ingin saling membantu, ingin saling mengerti, ingin saling mengasuh. Nah, tentunya dengan begitu sesungguhnya bukan hanya diucapkan di sini. Tentunya orang berumah tangga ini tidak seperti, tidak semudah yang kita bayangkan. Tentunya suka dan duka, enak dan tidak enak itu selalu bersama kita. Kalau mungkin masih pacaran, ya masih luntang-luntung sana, luntang-luntung sini. Mungkin kalau kesandung, aduh kamu kesandung ya. Tapi nanti kalau sudah jadi istrinya, kesandung itu jawabannya lain lagi. Tidak tahu gimana sih. Nah, itu lain lagi. Nah, perlu kita mengingat, kalau mungkin masih pacaran, tentu semua yang buruk selalu ditutupi. Mungkin ada kesalahan ngomong, oh selalu mudah dimaafkan. Mungkin ada kekurangan, selalu ditutupi. Tetapi pada saat sekarang sampai seterusnya, bisa nanti satu ketika, satu saat, kalau mungkin Roni pulangi kemauan, kamu itu kok nggak pulang-pulang? Sudah saya tunggu. Loh katanya kamu saling mengerti, saling setia. Nah, itu justru kita mari mengingat dengan apa yang telah diucapkan tadi. Demikian pula sebaliknya ya. Mungkin Roni juga gitu, pulangi malam atau Lia pulangi kerja mungkin malam, atau mungkin si Lia mempersiapkan makanan hidangan mungkin telat. Mungkin kalau sekarang mungkin makan telat, mungkin sudah dimaafkan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti satu ketika, kalau sudah lama rumah tangga jadi lupa. Kalau mungkin disediain tempe yang agak kering itu dia merasa, oh enak sekali, pinter ya kamu masak. Karena itu masih ujian. Tapi nanti satu ketika, satu saat disediain makanan yang agak nggak enak, kamu itu kok goblok untuk masak. Padahal kamu itu nggak begitu. Nah, itu yang perlu diingat. Ada sedikit kekurangan suami atau sang istri, tentunya kita bisa memaafkan. Kita hanya saling mengerti. Saya bertekad, saya berniat ingin membangun rumah tangga yang baik. Kalau saya sudah niat ingin membangun rumah tangga yang baik, tentunya saya akan mengingat janji saya. Dan saya akan selalu setia mencintai di kala suka dan duka. Mungkin kalau dalam waktu suka kita mungkin bisa menerima dengan mudah, daripada waktu duka, mungkin waktu istri anaknya rewel, itu kita juga bisa menang. Ada satu ketika anaknya sakit, nah, tentunya istri tidak tidur semalam, tapi si sang ayahnya ngorok garur. Jadinya sang ibu ini jadi melena,
tidak bisa tidur kalau ada waktu anaknya sedang sakit. Tapi si ayahnya enak aja tidur segar. Kamu tuh tidak mikirin. Nah, itu perlu kita juga bisa merenungkan. Apa itu sebetulnya saya rumah tangga ini? Bukan saya itu rumah tangga. Oh ya sekarang enak ya, saya ada yang nyucikan baju saya, ada yang masakkan saya, ada yang mungkin kemana-mana ada temennya. Bukan seperti itu orang berumah tangga. Kalau kita ya sekarang sudah ada yang nyuci baju saya, itu namanya kawin sama pembantu nanti. Bukan pasangan hidup atau bukan teman hidup. Kalau teman hidup mungkin yang satu mungkin lagi kesulitan, mungkin cuci pakaian, cuci piring masalah, mungkin yang belum beres, semua saling membantu. Tadi sudah dijelaskan dan sudah janji saya juga akan saling membantu jikalau ada kesulitan. Suami sulit, istri sulit, ya saling dibantu. Bukan, oh itu tugasmu, aku bukan jatahku itu. Itu bukan demikian. Kalau jatah-jatah itu namanya manajer. Karena kita itu adalah semua sama-sama saling membantu. Antara suami dengan sang istri saling membantu. Nah, kemudian kalau satu saat, satu ketika ada kesulitan permasalahan, itu juga tidak perlu dilaporkan ke si A, si B, juga tidak perlu. Kita pecahkan permasalahan itu dengan baik-baik. Tidak usah dilaporkan sana sini. Karena kadang-kadang banyak sekali orang yang rumah tangga sering lapor sana, lapor sini. Kadang-kadang malah rumah tangganya malah sering retak. Kenapa? Kadang orang yang dilapori itu malah kesempatan untuk dimanfaatkan. Itu kebanyakan begitu. Ya kan? Biasanya dilapori, wah aku sedang begini. Wah, dia yang dicurhat itu malah, wah ya ini kesempatan untukku. Begitu. Jadi mungkin kalau ada kesulitan, masalah kecil-kecilan, kita lebih komunikasi, saling tanya, kenapa tuh kita begini, kenapa ada masalah apa, kita ngomong aja dengan baik-baik, atau dimusyawarahkan dengan orang tua kita sendiri atau mertua, itu juga lebih baik. Ketimbang kita lapor ke orang-orang, nanti malah dimanfaatkan dengan orang yang nakal, bahkan orang yang tidak baik. Untuk itu perlu kita ingat-ingat, kita harus hati-hati dalam tutur ucap kalau pada waktu kita mengalami kesulitan. Nah, demikian pula Roni dengan Lia ini menikah bukan hanya untuk mereka berdua, bukan hanya cinta sama Roni sama Lia, bukan hanya kedua belah pihak ini, tetapi juga cinta kepada kedua belah pihak orang tuanya. Misalnya si Roni, dia ayo ke rumah mamaku, itu pun juga harus ikut sana, ayo sana. Demikian pula sebaliknya, si Lia ngajak, ayo ke rumah mamaku, aku, itu kita juga sana. Dan mungkin kalau ke rumah orang tua, misalnya biasanya orang tua itu senang dikasih oleh-oleh. Nah, biasanya dikasih oleh-oleh itu paling senang orang tua. Dan itu merupakan salah satu bentuk bakti. Misalnya makanan apa yang disukai orang tua? Misalnya, ayo ke rumah orang tua ini, ke rumah bapak saya. Misalnya ke Roni ngajak, iya, ke rumah. Itu bawa oleh-oleh makanan. Itu pun juga demikian. Nanti jangan terus kemudian kalau Lia ngajak ke rumahnya, kemudian pertama kalau Roni ngajak dibawain empal, kemudian kalau Lia ngajak Roni nanti kasih singkong aja. Nah, itu juga artinya tidak sama. Kita juga orang tua kita adalah seperti saya mau dengan Roni, saya mau dengan dia, tentunya saya juga mau dengan mama dan bapaknya keduanya. Jangan satu bawain tempe, satu dibawain
kita harus berpikir yang baik. Nah tentunya ini adalah perlu dijaga bahan bagi. Katanya di sini adalah janji ingin membahagiakan, tetapi bukan menyesalkan. Saya ingin membahagiakan, ingin membangun. Itu yang perlu diingat-ingat. Jadi yang perlu diingat adalah pada saat mengalami kesulitan, saat mengalami mungkin menemui hal-hal yang rumit, tentunya orang tua dan Roni dan dia ini diingat-ingat, perlu direnungkan. Nah, kita lagi ngomong baik-baik, ngomong yang enak-enak, sehingga rumah tangga yang dibangun bertekad hari ini saat ini betul-betul bisa dinikmati dirinya sendiri, juga bisa dinikmati kedua orang tuanya. Demikianlah yang bisa saya berikan pesan-pesan ini. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Roni dan Lia dan kedua orang tuanya akan bisa tercapai dengan baik. Semoga berkah Sang Tirtana dan perbuatan karma baik yang sudah dilakukan saat ini semoga akan mengikuti dan akan memberkahi Roni dan Lia sekalian. Sabe sata bawantu suki tata. Penandatanganan surat pernikahan oleh kedua mempelai, orang tua atau wali mempelai. Pandita memimpin upacara serta 2 orang saksi. Ya ada yang mau selamat. Janganlah sampai
Baiklah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya sampaikan selamat dan Và lúc đó chắc chắn